negara dengan hutan hujan terbesar ketiga di dunia, mendekati rekor terendah pada 2022. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Apakah perkebunan kelapa sawit menjadi faktor utama deforestasi? Deforestasi sendiri adalah hilangnya tutupan lahan atau pengurangan secara kuantitatif yang sangat berhubungan erat dengan aktivitas manusia atau adanya gangguan alam. Di antara bentuk yang sering terjadi yaitu pembukaan area lahan kehutanan yang dikonversi untuk lahan pertanian. Sebagai contoh ialah perkebunan kelapa sawit yang berada di Sumatera. Hilangnya tutupan hutan sekunder menyumbang 27% dari total hilangnya tutupan lahan di perkebunan kelapa sawit mandiri. Untuk periode antara tahun 2000 dan 2010, dampak lingkungan yang diakibatkan oleh sektor perkebunan kelapa sawit rakyat terbukti lebih rendah. Dalam hal total, hilangnya hutan di Sumatera, di mana sekitar 85% lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatera. Deforestasi menyebabkan berkurangnya fungsi hutan untuk menyerap karbon, bahkan saat deforestasi dilakukan dengan cara membakar lahan hutan akan menyebabkan pencemaran udara. Selain itu, akan merusak habitat flora dan fauna. Perluasan area perkebunan kelapa sawit di Indonesia dilakukan sebagai akibat dari predikatnya sebagai eksportir kelapa sawit terbesar di dunia. Sehingga, hal ini memicu praktik deforestasi semakin berkembang. Dari tahun ke tahun, luas lahan perkebunan kelapa sawit selalu mengalami peningkatan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dampak lingkungan dari konversi hutan alam untuk perluasan kebun kelapa sawit ini sudah banyak disoroti dunia. Setiap masalah pasti akan ditemukan solusinya. Untuk solusi deforestasi sendiri adalah dengan melakukan sistem tebang pilih, labelisasi, dan melakukan RIDD+, yakni sebuah pendekatan konservasi lahan hutan. Ketiga solusi ini dapat dilakukan supaya hutan Sumatera dapat terus terlindungi serta terjaga, supaya flora dan fauna yang ada di dalamnya tidak kehilangan tempat tinggalnya, dan juga supaya bumi dapat bernafas dengan paru-parunya, yakni hutan.